Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka adalah tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya, serta orang-orang yang melanggar syariat-Nya. Ia adalah siksaannya yang dengan keadilannya dipersiapkan untuk para musuhnya, sekaligus penjaranya yang akan dihuni oleh orang-orang yang zalim dan durhaka kepadanya. Neraka adalah kehinaan yang sangat besar dan kerugian yang mendalam. Tidak ada kehinaan yang lebih hina darinya. Tidak ada kerugian yang lebih besar darinya. Ia adalah negeri kesedihan, kepedihan, dan kesengsaraan. Dialah seburuk-buruknya negeri dan tempat tinggal. Allah Ta'ala berfirman, "Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan, dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Qiyas Al-Imran ayat 192. Di ayat lain, sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Qiyas Al-Furqan ayat 66. Neraka memiliki 70.000 tali yang ditarik malaikat. Rasulullah bersabda, neraka jahanam pada hari kiamat akan didatangkan. Ia memiliki 70.000 tali. Pada setiap talinya terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya di neraka terdapat dingin, yaitu zamhir, dingin yang amat beku. Yang ini bisa membuat kulit-kulit terlepas hingga mereka yang berada di neraka meminta pertolongan pada panasnya neraka. Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Qiyas An-Naba ayat 24-25. Di ayat lain, inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Ghosak. Qiyas Sot ayat 57. Ghosak ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai nanah, dan sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa ghosak adalah air yang busuk yang sangat dingin. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menggabungkan dua makna ini. Maka ghosak adalah air yang busuk yang luar biasa dingin, tak tertahankan, yang berasal dari nanah dan keringat penghuni neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, neraka mengadu kepada Robnya. Ia berkata, Robku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lainnya. Allah berfirman kepada neraka, jika demikian maka engkau dapat bernafas dua kali, satu nafas musim dingin dan satu nafas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahan bakar neraka adalah manusia kafir dan batu-batu berhala yang disembah. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang jumlahnya ada 19 malaikat yang memiliki sikap kasar dan badannya sangat keras. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras lagi tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Qiyas At-Tahrim ayat 6. Rasulullah menjelaskan tentang panasnya api neraka. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahanam. Jadi api yang paling panas di dunia itu adalah satu bagian dari 70 kalinya di neraka. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang munafik berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang. Dalam panas terik ini, katakanlah api neraka jahanam itu lebih panasnya jika kalau mereka mengetahui. Qiyas At-Taubah ayat 81. Rasulullah menjelaskan tentang dalamnya dan warna api neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda,
Ini adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain yang diriwayatkan Tirmizi mengenai warna api neraka itu, Rasulullah bersabda, api neraka jahanam telah dinyalakan 1000 tahun hingga menjadi merah. Kemudian dibakar lagi selama 1000 tahun hingga menjadi putih. Kemudian dibakar lagi selama 1000 tahun hingga menjadi legam, seperti malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Tirmizi. Bagaimanakah pakaian penduduk neraka yang dikenakan oleh mereka? Allah Ta'ala berfirman, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur lulukan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. His Al-Hajj ayat 19-21. Lalu, apakah makanan yang dimakan oleh para penghuni neraka? Disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Rasulullah SAW bersabda mengenai ngerinya buah zakum. Kalaulah saja setetes dari buah zakum menetes di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia. At-Tirmizi. Dia berkata Hasan Sahih. Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri yang rasanya pahit, panas, menjijikkan dan berbau tidak sedap. Para penghuni neraka itu memakannya di samping memakan pohon zakum dan ghizl. Itulah makanannya sama sekali tidak memberi manfaat bagi pemakannya. Makanan itu tidak menggemukkan badan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Allah Ta'ala berfirman, mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Al-Ghasyiyah ayat 6. Dan apakah minuman yang diminum oleh para penghuni neraka? Pada hari kiamat, di depan orang yang sombong itu terbentang neraka jahanam. Ia sudah menantikan mereka. Penghuninya diberi minuman dari nanah para penghuni api neraka yang keluar dari jasad mereka, yang tidak menghilangkan dahaga, yang sangat panas sehingga usus mereka terpotong-potong. Maka yang meminumnya akan terus tersiksa karena dahaga dan berbagai bentuk azab lainnya. Dia meneguknya sedikit demi sedikit karena rasanya sangat pahit, panas dan busuk. Dia tidak kuasa menelannya. Kematian datang kepadanya dari segala penjuru karena beratnya beban azab yang dideritanya. Padahal dia tidak mati sehingga bisa beristirahat. Sebaliknya dia akan terus hidup untuk merasakan penderitaan. Dan di depannya ada azab berat lain yang menunggunya. Allah Ta'ala berfirman, di hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minum dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Di ayat lain dijelaskan dalam surat An-Naba ayat 24-25. Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Juga di ayat lain dijelaskan dalam surah Muhammad ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, mereka penghuni neraka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah berjanji kepada peminum khamr bahwa mereka akan diberi minuman berupa tinatul qobal. Para sahabat bertanya, apakah tinatul qobal itu? Nabi menjawab, yaitu keringatnya penghuni neraka atau ekstrak dari para penghuni neraka. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Beberapa riwayat di hadis menjelaskan tentang siksaan di neraka. Di antaranya, pertama, siksaan yang paling ringan di neraka. Paling ringan di neraka. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang memakai 2 sandal neraka yang memiliki 2 tali.
Kemudian otaknya mendidih karena panasnya sebagaimana mendidihnya air di kuali. Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang siksaannya lebih pedih dari siksaannya. Padahal siksaannya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan orang tersebut adalah Abu Thalib, paman Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Thalib, yang memakai 2 sandal neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Ahmad Syakir. Yang kedua, orang yang paling dahsyat siksaannya. Orang yang paling dahsyat siksaannya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat adalah seseorang yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi, dan seseorang yang membuat berhala. Hadis riwayat Ahmad. Dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, manusia yang paling dahsyat siksaannya adalah orang yang paling bengis ketika menyiksa manusia di dunia. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, azab bagi pezina. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kemudian keduanya membawaku. Ternyata ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, bau tubuhnya sangat busuk, paling jelek dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran. Aku tanyakan, siapakah mereka? Keduanya menjawab, mereka adalah pezina lelaki dan perempuan. Di riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dinyatakan sahih pula oleh Syah Mukbil. Dan siapakah penghuni neraka yang kekal abadi di dalamnya? Saya ulangi, kekal abadi di dalamnya. Orang-orang yang abadi di dalam neraka adalah golongan kafir dan munafik. Di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 39, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di ayat lain, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hiyas Al-A'raf ayat 36. Dan di ayat lain juga, dalam surat At-Taubah ayat 63, tidaklah mereka, orang-orang munafik itu, mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Mereka kekal di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar. Semoga kita senantiasa ingat akan akhirat dan ingat akan ngerinya neraka, sehingga senantiasa bersemangat dalam kebaikan, beristiqomah dalam ketaatan. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dan keluarga kita dari neraka, dan mengumpulkan kita bersama keluarga kita semua di jannahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesimpulan yang bisa diambil diantaranya, pertama, neraka adalah tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasulnya, serta orang-orang yang melanggar syariatnya. Ia seburuk-buruknya dan sehina-hinanya negeri dan tempat tinggal. Yang kedua, ada 2 hawa neraka, yaitu hawa panas dan hawa dingin, atau neraka dingin Zamharir. Yang ketiga, makanan dan minuman serta pakaian itu sendiri juga merupakan termasuk bagian dari siksaan. Yang keempat, penghuni neraka yang kekal abadi adalah golongan kafir dan munafik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.